Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarak ini insyaallah taala pada hari Senin atau malam Selasa, malam 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2021 di Musalla Hafayu. Tempatnya di Jalan Sultan Hasanuddin. Nah, untuk setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, maka pada kesempatan ini sebagaimana yang diminta untuk menyampaikan semacam mau'izah ataupun tausiyah kepada ikhwah dan akhwat yang tentu saja mau'izah itu juga saya tujukan kepada diri saya sendiri, karena apa yang akan disampaikan dalam kesempatan ini, kesempatan yang mubarak ini insyaallah taala bukanlah hal yang baru, bukanlah hal yang saya datangkan atau kita dapatkan baru, tetapi ini hanya masuk dalam bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena diminta untuk menyampaikan satu tema setelah diminta untuk memberikan mau'izah ataupun nasihat, dan saya minta kalau ada tema yang ditentukan atau diminta, maka disampaikanlah kepada saya untuk menyampaikan tema selaraskan lisan dan hati. Ya, mungkin begitu judulnya atau temanya, selaraskan lisan dan hati. Nah, jemaah hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala. Sungguhnya tema ini adalah tema yang bukan juga tema yang baru bagi kita, tapi dari judulnya mungkin tidak asing bagi kita. Eee, tetapi sesungguhnya pada tema ini bagi saya itu eee, mengandung interpretasi atau penafsiran yang ganda. Nah, karena biasa yang kita dengar orang menyebutkan satukan kata dengan perbuatan, satukan kata dengan perbuatan. Sementara tema kita adalah selaraskan lisan dan hati, bukan lisan dengan perbuatan. Nah, baik. Itu sedikit iskal. Tapi ketika disampaikan tema ini, bagi saya eee, apapun yang disampaikan kita akan berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan saya pahami dari tema yang disampaikan kepada saya tentang menyelaraskan lisan dan hati adalah tema tentang kejujuran. Nah, tentang kejujuran. Nah, tapi mimba faedah bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri, dengan adanya tema menjelaskan hati, lisan dan hati ini. Nah, maka pertama kita katakan bahwa kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam kepada kita semua, nikmat hidayah kepada Islam dan kepada sunnah. Yang sunnah itu adalah al-Islam, al-Islam itu adalah sunnah. Nah, karena begitu banyak orang yang sampai kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua menerima petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah, Allah taala perintahkan Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya untuk meluapkan atau untuk bergembira, untuk memperlihatkan sukacita mereka. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah terhadap karunia Allah dan rahmatnya. Nah, mufassirin mengatakan karunia Allah taala itu al-Islam itu sendiri, hidayah berupa petunjuk, dan rahmah Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah taufik. Itu orang ketika orang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, untuk menerima petunjuk itu. Nah, menjalankan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap yang demikian itulah hendaknya mereka bersuka cita, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena yang demikian itu adalah lebih baik dari apa-apa yang dapat mereka kumpulkan dari kekayaan dunia. Nah, dan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita manusia sebagai bagian dari makhluknya itu abath. Nah, sebagai pekerjaan yang sia-sia, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan hikmah dari penciptaan kita. Nah, pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Apakah mereka, afa hasibatum, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian abath, sebagai bermain-main, tidak serius, sebagai pekerjaan yang tidak bermanfaat, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sendiri bahwasanya Allah ciptakan kita dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan atau telah larang dari kita sebagai hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya, menurunkan perintah, menurunkan larangan yang kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apakah kita sudah laksanakan atau tidak? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira akan ditinggalkan sudah begitu saja? Hamalan artinya diterlantarkan, tidak diberi perintah, tidak diberi larangan, tidak diberi batasan-batasan, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak sama sekali. Allah ciptakan kita, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berjalan di atas muka bumi ini, bagaimana kita berbuat di atas muka bumi ini, apa yang boleh kita lakukan, apa yang halal, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang haram bagi kita. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui wahyu yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasulnya. Nah, baik itu pada nabi-nabi yang terdahulu dan tentunya pada nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang risalahnya itu muhaimin, menaungi, menghukumi semua risalah-risalah yang datang sebelumnya, atau menghakimi semua syariat yang datang sebelumnya. Nah, artinya kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu dalam Al-Quranul Karim, Kitabullah, maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan perbuatan kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dibiarkan, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Seberat apapun amalan perbuatan baik dan buruknya akan ditimbang dan dihisab, diperhitungkan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Baik dan buruknya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah, seberat dzarrah dari kebaikan, dia akan melihat balasannya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrah, barang siapa yang berbuat seberat dzarrah dari kejelekan, kejahatan, dosa, kemaksiatan, yarah, dia pun akan melihat buah dari perbuatannya, akibat dari perbuatannya, itu balasan dari perbuatan jahat, perbuatan dosa, maksiatnya. Nah, meskipun sedikit. Dan perhitungan hisab terhadap manusia atas segala perbuatannya, baik itu perbuatan lisannya, ucapan, perkataan, demikian pula perbuatan anggota badannya, amal jawarih, bahkan apa yang dilakukan oleh hatinya, amalan hati, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat dan akan diperhitungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah engkau mengikuti, kata Ali bin Abi Thalhah, atau diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna la taqfu, dia katakan la taqul, jangan engkau mengatakan ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau ucapkan, mengatakan apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Nah, karena apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuada, dan hati. Nah, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan ditanya. Nah, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan akan ditanya apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dipegangnya, apa yang telah dilakukannya. Kaki kita ditanya kemana dia melangkah, untuk apa dia melangkah. Nah, lisan akan ditanya ucapkannya, bahkan gerakan lisan pun akan ditanya. Kenapa dia keluarkan lidahnya, dia menjulurkan lidahnya. Nah, apakah karena ada sakit, penyakit, atau dia menjulurkan lidahnya sebagai amalan anggota badan yang lainnya dalam rangka untuk mengejek orang misalnya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya bahwasanya setiap kita akan dihisab atas apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini, baik dan buruknya perbuatan tersebut. Dan semua anggota badan kita akan
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuatnya. Nah, dalam tema kita menyelaraskan lisan dan hati. Nah, menyelaraskan lisan dan hati. Lisan artinya lidah. Ya. Nah, lisan artinya lidah. Tetapi maknanya yang diinginkan dengan lisan di sini adalah perkataan. Nah, karena perkataan ya, itu keluarnya, nah, se, uh, kalau dikatakan hampir semua kata itu, hampir semua kata itu menggunakan lisan. Nah, maka terkadang orang ucapan dikatakan jaga mulutmu misalnya. Nah, kalau kita orang Indonesia katakan jaga mulutmu, maksudnya jaga perkataannya, jaga ucapanmu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak dikatakan ihdar famak, jaga mulutmu. Kalau ihdar famak artinya mungkin hati-hati jangan sampai kemasukan lalat misalnya ketika kita banyak mangap, banyak apa itu, menguap misalnya, atau di tempat yang banyak debu. Tapi yang dimaksud dengan ihdar, mereka mengatakan ihdar lisanak atau kuf 'alaika lisanak, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jagalah lisanmu, dia tidak katakan jaga mulutmu. Nah, karena apa? Kalau kata-kata bahasa Arab hampir semuanya makhrajnya itu lisan. Nah, huruf kebanyakannya lisan, kecuali huruf-huruf yang makhrajnya adalah tempat keluarnya. Maksud makhraj itu ke tempat keluarnya pada bibir, seperti mim, ba, dan fa, ya. Waw juga, ya. 3 huruf, tapi ada pengaruh lisan. Artinya walaupun lisan tidak menjadi tempat keluarnya, tapi posisinya di dalam rongga mulut itu mempengaruhi. Ya. Nah, ada apa namanya? Ada pengaruhnya. Meskipun yang berbunyi tempat keluarnya hanyalah bibir, apakah kedua bibir atau apa itu, puncak gigi seri atas dengan bibir bawah untuk huruf fa, ya. Nah, bagi yang sudah belajar tajwid, ya, sudah, ya. Nah, baik, kita bukan mengulas pelajaran tajwid ini. Baik, jadi lisan, dikatakan lisan. Nah, dan lisan adalah satu anggota tubuh. Yang dimaksud dengan lisan ini adalah, kita katakan secara makna tadi, adalah ucapannya. Nah, apa yang dikeluarkan oleh lisan, yaitu ucapan, perkataan. Nah, karena pada lisanlah terjadi an-nutq, terjadi lafaz. Orang melafazkan sesuatu, orang mengucapkan sesuatu, apakah dia yang diucapkannya zikrullah atau yang diucapkan ucapan yang jelek. Dia bisa mengucapkan satu kejahatan, dia memfitnah, atau dia menggibah, mengunjing. Nah, itu adalah perbuatan lisan, amalan lisan. Nah, yang mana lisan adalah suatu anggota tubuh yang sangat diperhatikan, sangat ditekankan dalam syariat atau dalam ajaran Rasulullah SAW untuk dijaga. Nah, untuk dijaga agar orang tidak sembarang berucap, tidak sembarang berbicara. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh seorang hamba, dia berbicara dengan satu kata ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak tabayyun, tidak tersebut dengan apa yang diucapkannya itu. Tidak mencari kebenaran dari apa yang diucapkannya itu. Mungkin dia dengar sesuatu, disampaikannya pada saat itu juga. Dan terkadang di zaman sekarang ini, perkataan itu tidak dengan lisan, betul-betul lisan, tetapi lisan al-hal, atau mungkin dengan lisan
bukan ujung lidahnya tapi ujung jempolnya ketika dia memposting di media sosial apa yang didengarnya langsung disampaikan ke orang lain padahal belum tentu kebenarannya. Berita-berita bohong. Bahkan tidak semua yang kita dengar kita sampaikan kepada orang lain. Karena kata Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bikulli ma sami'a." Atau yuhadditsa kullama sami'a atau kama qala alaihi salatu wasalam. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta, sebagai pembohong tatkala dia menceritakan atau dia menyampaikan kepada orang lain semua yang didengarnya. Nah, itu yang disebut dalam hadis yang lain qil wa qal. Dengar sini disampaikan. Nah, maka harus ada tabayyun, ada tasabbut terhadap apa yang kita dengar. Kata Nabi SAW, "Innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha." Nah, dia tidak mencari kebenaran, kejelasan daripada apa yang diucapkannya itu, benar tidaknya, baik buruknya. Dampak daripada ucapannya itu, yazillu biha ilan nar, yang menyebabkan dia tergelincir ataupun terseret ke dalam neraka. Ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Jaraknya dia ke neraka sampai artinya terseret mendekat ke neraka yang jaraknya lebih daripada antara timur dan barat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yuqilaha bala. Yarfa'ullahu biha darajat." Memang ada ucapan yang seorang itu tidak begitu peduli, tapi kalau sudah kebiasaannya berbicara dengan dasar ilmu, dengan tasabbut, dengan tabayyun, sudah kebiasaan bicara yang baik, selalu ucapan-ucapan yang baik keluar, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sungguh seorang hamba dia berbicara dengan perkataan min ridwanillah, dari ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun la yulqilaha bala. Dia tidak lagi peduli dengan ucapannya itu. Artinya tidak lagi memikirkan. Karena orang sudah biasa berbicara yang baik, itu akan keluar sendiri. Sampai kadang-kadang dia meninggal dalam keadaan ucapan-ucapan yang baik. Seperti yang kita dapatkan dari riwayat para imam yang ada yang meninggal masih dalam membaca hadis. Ada yang meninggal mungkin membaca Al-Quran. Tapi waliyadzubillah yang hatinya penuh dengan sesuatu yang jelek, suka mengumpat misalnya, suka mencaci maki, ketika meninggal masih lisannya sudah sekarat, keluar dari lisannya adalah umpatan, sumpah serapa, caci makian, atau yang ada juga yang meninggal dalam keadaan masih menyanyi. Di talqin la ilaha illallah yang keluar, nyanyian yang sudah mendarah daging di kepalanya. Maka orang yang pertama tadi, la yuqilaha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Yang Allah mengangkat dengan kalimatnya, dengan ucapannya itu derajatnya, diangkat derajatnya. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Ada hamba yang berbicara dengan ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya tersebut. Wala yulqilha bala, dan dia juga ketika ucapkan dia tidak peduli dengan ucapannya itu. Apakah benar atau tidak ucapannya, apakah berdampak positif atau negatif. Dia tidak peduli. Apa akibatnya? Yahwi biha fi jahannam. Dengan ucapannya itu dia dicampakkan atau dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Itu bahayanya lisan kalau tidak dijaga. Lisan harus dijaga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menyebutkan beberapa kebaikan, beberapa perkara. Kemudian kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimilaki dzalik kullihi, maka aku kabarkan kepadamu penguasa semuanya itu. Amalan-amalan anggota badan,
Nah, kata Nabi SAW, kata Mu'adz bin Jabal, qultu, aku katakan, bala ya Rasulullah. Mengapa tidak wahai Rasulullah? Saya mau dengar apa yang menguasai semuanya itu. Kata Rasulullah SAW sambil akhadha bilisani, sambil seraya memegang lisannya, lidahnya, beliau pegang lidahnya sendiri. Beliau bersabda, kuffa alaika hada, jagalah ini. Ya. Nabi katakan, jaga lisanmu. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan mu'akhadun, akan di akan dihukum, akan diberikan balasan atas apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah SAW, saqulat ka ummuka ya Mu'ad. Ya. Hal yakubbun nasa ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Celaka engkau wahai Mu'ad. Ya, bukankah atau tidakkah manusia itu diseret pada wajah-wajah mereka, atau dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, ala manakhirihim, pada hidung-hidung mereka, yang menyebabkan mereka diseret adalah hasaidu alsinatihim. Nah, apa yang dilakukan buah daripada perbuatan lisan-lisan mereka. Nah, dan menyebabkan mereka diseret ke dalam api neraka karena ucapan lisan mereka. Nah, dan ini sekedar mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bahaya lisan. Apa itu lisan yang harus kita jaga. Tidak sembarang kita berbicara. Nah, sebelum berbicara kita berpikir dulu. Nah, kemudian hati. Nah, hati sebagaimana yang kita ketahui adalah tempatnya keimanan. Nah, dan bagi orang kafir tempat kekufurannya pada hati mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Nah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah habbaba, menjadikan kalian mencintai keimanan. Nah, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi keimanan itu pada hati-hati kalian. Fi qulubikum. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu tempatnya di hati. Nah, tempatnya di hati. Tapi bukan berarti keimanan itu hanya keyakinan dalam hati. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, karena keimanan itu i'tiqad, keyakinan dalam hati, qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, dan amal bil jawarih, amalan anggota badan. Itulah iman. Tidak cukup seorang mengatakan saya sudah beriman dengan lisannya saja, hatinya tidak. Itu orang munafik. Nah, atau tidak cukup seorang mengatakan iman itu di hati, walaupun dia tidak beramal. Amal sebagai yang merupakan konsekuensi atau tuntutan dari keimanannya. Dia tidak sholat. Nah, baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim wala yu'minuna illa qalila." Nah, melainkan taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah menutup 'alaiha, hati-hati mereka, bikufrihim, karena kekufuran mereka. Nah, orang yang kafir itu ditutup hati-hati mereka. Maka la yu'minuna illa qalila, tidaklah mereka beriman kecuali hanya sedikit. Nah, baik. Ini menunjukkan bahwasanya hati adalah tempatnya keimanan. Sebagaimana juga hati adalah tempatnya keikhlasan, atau kemunafikan dan riya. Nah, pada hatilah tempatnya ikhlas atau kemunafikan dan riya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya
setiap amalan itu innamal a'mal, amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang itu akan dapatkan apa yang diniatkannya. Nah, sampai akhir daripada hadis tersebut. Nah, dan niat serta keikhlasan itu tempatnya pada hati. Nah, niat dan keikhlasan itu pada hati. Nah, seorang itu tidak bisa diukur ikhlasnya, tidak bisa diukur niatnya. Nah, karena tempatnya pada hati. Ada orang mengatakan orang ini eh, apa namanya? Ikhlas dalam ibadahnya. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin atau menetapkan wah dia sudah ikhlas atau dia tidak ikhlas. Ya. Tidak mengatakan dia melakukan sesuatu niatnya begini. Ya. Kenapa? Karena niat itu adalah sesuatu yang tersembunyi, tempatnya pada hati. Ya. Batin. Batin sifatnya. Nah, sebagaimana mungkin saja dia melakukan riya. Mungkin dia orang yang menyimpan kekufuran dalam hatinya. Meskipun dia mengatakan keimanan. Sebagaimana orang-orang munafik. Nah, orang munafik adalah orang yang menyatakan keimanan dengan lisannya, menampakkan keimanan dengan lisannya. Mungkin mereka sholat, seperti pada zaman Nabi SAW, ada orang-orang munafikin. Nah, tetapi hati mereka menyimpan kekufuran. Nah, hanya dalam menghukumi, itu menghukumi secara zahirnya. Yang dilihat zahirnya, tidak kita hukumi hati orang. Nah, tidak bisa, dan kita tidak dibolehkan, dan kita tidak dituntut untuk menghukumi hati. Oh, hatinya pasti begini, ya pasti dia ini riya, pasti dia pura-pura saja ini. Nah, kita menghukumi yang zahir. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi tugas kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki hati kita, menjaga hati kita. Nah, supaya tidak tergolong kepada orang-orang yang munafikin, tidak tergolong kepada orang-orang yang berpura-pura. Nah, tidak tergolong amalan kita ada riaknya, atau hati kita melakukan amalan kebaikan, ibadah, ta'awun dalam bir wa taqwa, tapi niatnya supaya dapat pujian. Ya. Niatnya dalam hadis yang saya sebutkan tadi, faman kanat hijratuhu lid dunya ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau karena perempuan agar dia bisa menikahi perempuan tersebut, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah untuk mendapatkan apa yang dia akan dapatkan apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Maka demikian pula amalan. Kalau dia beramal, melakukan sesuatu amalan mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat balasannya dari Allah taala. Kalau amalannya supaya didapatkan dunia, tapi jangan meminta di akhirat nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang melakukan amalan-amalan akhirat. Nah, misalnya kita sholat jenazah atau yang mengubur menyelenggarakan atau mengurus jenazah, kita mandikan jenazah. Kalau niatnya untuk dapatkan dunia, dia dapat dunia, tapi jangan harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niatnya kalau sebagian tempat yang mengurus jenazah dapat seperti ini misalnya, dapat apa ini? Nah, dapat tempat tidur, apa ini? Spring bed. Yang meninggalnya saya tidak pernah tidur pakai spring bed. Dia yang memandikan dapat spring bed di satu tempat ini, bukan di Makassar misalnya. Nah, di luar Makassar. Sehingga yang mengurus jenazah, biasa mengurus jenazah itu lebih kaya daripada kepala desa. Karena rumahnya penuh, kasur bertumpuk-tumpuk. Bahkan seperti kewajiban bagi orang-orang yang keluarga yang ditinggal untuk menyiapkan pembayaran
atau semacam itu. Nah, itu tergantung niatnya. Baik. Sebagaimana juga hati tempatnya kemunafikan. Kalau tadi tempatnya ikhlas, keikhlasan, niat yang baik, nah, pada hati juga lah terdapat niat yang jelek, kemunafikan tersembunyi pada hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Nah, membalas mereka dengan kemunafikan pada hati-hati mereka sampai hari mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah menyelisihi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kedustaan mereka. Nah, jamaah sekalian, akhwat dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu sekedar mengingatkan kembali, mengulas tentang hati. Nah, kemudian kembali kepada tema kita. Ya sudah hampir Isya, tapi bisa ya waktunya? Sampai jam berapa? Ya. Kalau waktunya sini sampai 5 menit lagi. Biasanya gimana? Saya ya. Baik. Nanti 5 menit adzan ya. Sudah lanjut. Lanjutnya berapa jam? Baik. Karena ini pengalaman pertama di sini ya. Nah, kita belum tahu kebiasaannya. Ya harus ditanya dulu. Saya tidak sempat tanya dulu tadi. Nah, seperti yang kita sampaikan di pendahuluan tadi, ya, bahwa tema kita dan kita pahami dari tema tadi bahwa yang diinginkan di sini adalah bagaimana baik, bagaimana ucapan kita, ucapan lisan kita itu, nah, sesuai dengan apa yang dalam hati kita. Nah, karena mungkin orang berucap sesuatu tapi, nah, hatinya mengatakan yang lain. Ucapan lisannya lain. Ucapan lisannya berbeda dengan ucapan hatinya. Nah, atau bisikan hatinya mungkin. Karena hati tidak dengar ucapan hati. Nah, mungkin seperti itu. Meskipun terkadang ada yang berucap yang berbeda dengan hatinya, tapi itu kebaikan. Misalnya hatinya mengetahui sesuatu atau mengatakan yang sesuatu yang kurang baik hasilnya atau akibatnya, tapi lisannya dia ucapkan yang baik, tujuannya baik. Nah, artinya terkadang dia berbohong untuk kebaikan. Dan itu ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Nah, tapi yang kita inginkan di sini adalah secara umum, bahwasanya, nah, seorang itu dan setiap manusia, setiap muslim itu dituntut untuk senantiasa jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, perkataannya, nah, benar sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, dia tidak berkata yang baik, yang manis, tapi hatinya menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Nah, dan itu yang disebut dengan kejujuran yang diinginkan dari setiap muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah." Nah, wala yazalu rajul yasduq hatta yuktabu 'inda Allah siddiqa. Nah, alaikum bisidq. Alaikum artinya wajib. Nah, maka kalian hendaknya senantiasa menjaga as-sidq, kejujuran. Nah, jujur dalam apa? Dalam perkataan dan perbuatan kita. Bentar kita akan sebutkan kenapa ada masuk perbuatan di sini. Padahal biasanya ucapan yang dinilai kejujuran itulah ucapan. Nah, perbuatan, dan ini berkaitan dengan hati. Nah, maka kewajiban kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada kejujuran. Karena fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu mengantarkan, menunjukkan kepada kebaikan
Nah, amal kebajikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan atau kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Wa la yazalur rajul yasduq. Dan terus menerus seorang hamba dia jujur. Nah, sini jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, hatta yuktabu indallahi siddiqa, sampai ditetapkan atau dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq, orang yang jujur, benar-benar jujur. Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadzib, dan awaslah kalian, hindarilah, jauhilah kedustaan. Dusta. Fa inal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada al-fujur, kefajiran. Perbuatan fajir atau dosa. Dan innal fujur yahdi ilal nar, dan kefajiran itu mengantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajul yakdzib hatta yuktabu indallahi kadzdzaba, dan terus menerus seorang hamba berdusta sampai dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khuslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perkara, barang siapa yang ada padanya 4 perkara itu, maka dia adalah seorang munafik yang khalis, munafik yang murni, benar-benar munafik yang sejati. Dan barang siapa yang ada padanya 1 sifat dari kemunafikan, sifat dari keempat sifat ini, maka dia memiliki 1 sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perbuatan atau sifat tersebut. Apa 4 perkara tersebut? Kata Rasulullah SAW, idza hadatsa kadzib, kalau dia berbicara dia dusta. Sifatnya orang yang munafik. Kalau dia berbicara, dia selalu dusta. Bicaranya sepertinya, tapi sesungguhnya hatinya mengatakan lain. Dia berdusta dengan perucapannya itu, dengan perkataannya itu. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, bukan perjanjian besar, tapi janji sama orang, dia ingkari janjinya, tidak menepati janjinya. Wa idza khasama fajara, kalau dia mukhasama dengan orang lain, dia musuhan, dia sempat berseteru dengan orang lain, maka dia fajir, dia jahat. Wa idza ahada ghadara, dan kalau dia membuat perjanjian untuk tidak saling menyakiti, dia ghadara, dia ingkari perjanjiannya itu. Dalam hadis yang lain, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzib, idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia akan menyelisihi janjinya, kalau dia diberi amanah dia akan khianat, mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, yang dipikulnya. Nah, baik. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, hati adalah tempatnya niat dan keinginan. Kita katakan tadi hati tempatnya niat dan keinginan. Yang mana niat dan keinginan itu melahirkan perbuatan anggota badan. Sehingga yang biasanya dilakukan seorang adalah apa yang ada dalam hatinya. Bahkan kalau dalam hatinya sudah dipenuhi dengan kebaikan, terkadang, bukan terkadang, biasanya apa yang dilakukannya itu adalah amalan-amalan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Hatinya baik, dia tidak biasa melihat hal yang sesuatu yang tidak baik kecuali dia akan memperbaiki. Misalnya dia lewat ada paku misalnya di pinggir jalan. Karena hatinya baik, dia peduli dengan itu, dia akan singkirkan. Padahal itu ternyata dalam hadis merupakan salah satu dari syu'abil iman, cabang keimanan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Keimanan itu lebih dari 7 cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah
menyingkirkan pengganggu, penghalang dari jalanan, dan rasa malu itu adalah satu cabang dari cabang keimanan. Nah, itu karena sudah biasa, tidak apa saja yang dilihatnya. Dilihat ada mushaf di lantai, dia uh, tempatkan pada tempat yang baik. Apa saja yang dirasanya sebagai suatu kebaikan, mudah sekali baginya untuk melakukannya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kebaikan. Nah, karena hatilah yang mengendalikan, dialah raja bagi semua jasad atau semua anggota badan manusia, fisik manusia, penguasanya adalah hati. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sungguhnya dalam jasad, pada raga, pada fisik manusia terdapat mudghah, sekerat daging. Nah, mudghah, ya mudghah. Kalau mudghah dari kata apa? Mudghah, ukuran yang bisa dikerat, yang bisa bisa digigit, ya. Nah, atau segumpal daging atau sekerat daging. Idza salahat, kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Nah, kalau hati baik, maka amalan anggota badan termasuk lisan tadi, termasuk lisannya, ucapannya itu akan baik. Nah, kalau hati seorang itu baik. Nah, demikian pula amalan anggota badannya yang lain. Nah, maka dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, bukan dalam artian secara ilmiah, secara hissi, secara indrawi, secara zahir, secara fisik, secara fisik, rusak artinya dia sakit, kena lever, hati itu lever kalau bahasa kedokterannya, mungkin lever, hepatitis, A, B, C dan seterusnya, sampai apa sekarang hepatitisnya itu H mungkin ya, I. Nah, atau sampai mungkin sirosis, bukan itu yang dimaksud, karena mungkin saja orang sudah sampai kanker hati tapi secara maknawi hatinya mulia, hatinya baik. Nah, bukan itu yang dimaksud rusak hatinya, rusak secara fisik, dia ada penyakitnya, tapi kebaikan hati yang dimaksud adalah kebaikan maknawi. Nah, yang terpancar pada perbuatannya. Nah, dari senyuman wajahnya, ketika keramahan wajahnya baru ketemu sudah senyum, itu adalah pancaran daripada kebaikan hatinya. Karena orang yang hatinya tidak baik baru kelihatan abus, kecut mukanya, wajahnya. Nah, ingin ditampilkan semua apa yang dihadapi di rumahnya sama yang sudah berkeluarga, alhamdulillah, mungkin sama sempat ribut tadi sama istrinya, ingin ditampilkan walaupun dia tidak berbicara tapi mukanya sudah menampakkan, oh ini ada masalah tadi. Nah, mungkin terlambat gajian, diminta ditampilkan di depan teman-temannya, datang ke masjid mukanya kecut. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau baik hati, baik seluruh anggota badan. Kalau tidak baik hatinya, rusak, maka rusak pula semua amalan anggota badan. Maka inti daripada pembahasan kita adalah bagaimana kita memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita. Nah, kita mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita untuk memperbaiki apa yang kita ucapkan dengan lisan kita dan memperbaiki pula amalan anggota badan kita. Dan untuk memperbaiki itu, dibutuhkan siraman wahyu Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita mengikutinya, kebaikan, kebahagiaan yang akan didapatkan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, la yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun yang berpaling dari peringatanku, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW,
maka untuknya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan kita, tidak melihat harta kekayaan, tidak melihat kedudukan kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan apa yang dilahirkan dari amalan hati kita, yaitu perbuatan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah taala tidak melihat kepada suara kalian, bentuk kalian, ya. Penampilan, tidak lihat pada apa yang kita tampilkan dari pakaian kita, dari ketampanan atau kegagahan, nah, atau apa yang kita munculkan, kita ucapkan, kita lagak kita berlaku seperti seorang yang soleh. Nah, tidak juga melihat kepada harta kalian, tetapi melihat kepada hati-hati kalian. Karena Allah mengetahui yang benar dan yang tidak benar, yang asli dan yang palsu, Allah mengetahuinya. Ya. Allah mengetahui semua yang kita sembunyikan atau yang kita nampakkan. Maka Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh dalam dada kita, oleh hati kita. Wa a'malikum, dan melihat kepada amalan kalian. Apa yang dinampakkan, apa yang dikeluarkan oleh anggota badan, ucapan lisan kita, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan anggota badan yang lainnya. Saya ulangi hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, tampilan kalian, tidak juga kepada harta kekayaan kalian, tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan kalian. Nah, maka kita perlu menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita dalam berbuat. Utamanya ketika kita belajar, ikhlaskan niat kita untuk belajar, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita. Bukan karena tujuan tertentu. Nah, hanya kita yang tahu apa tujuan tersebut. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hati kita, singkirkan, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian tempat ketika kita mulai mengenal Islam, mengenal sunnah, orang ramai-ramai belajar, yang menjadi pengurus, menjadi panitia kajian, nah, itu ada ujian juga, ujian tentu dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk menjaga hati kita. Bahwa kita berbuat, kita lakukan sesuatu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga saya yang berbicara di sini, nah, apa yang saya lakukan sekarang ini adalah ujian. Nah, yang sampai kita terkena ucapan sendiri. Nah, apa tu'amuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallahi ay yaqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah taala kalau mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Maka ini hanya sekedar saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita perbaiki hati kita, menjaga keikhlasan kita, karena yang tinggal hanyalah apa yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a." Adapun az-zabad, buih itu akan hilang. Nah, zabad itu amalan yang tidak diharapkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ardh, itulah yang akan tinggal di atas muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbaiki hati-hati kita, menjaga keikhlasan kita dalam beramal, dalam berbuat,
apa yang kita ucapkan satu sama dengan apa yang kita ada dalam hati kita, sehingga kita tidak berbicara sesuatu yang berbeda dengan hati kita, dan Allah menata hati kita sehingga memperbaiki ucapan kita dan juga memperbaiki apa yang kita lakukan dengan amalan anggota badan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Kama nasallahu jalla wa ala ayyu'allimna ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidna 'ilman wa alla yakilna ila anfusina tarfata 'ain. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.